Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Masjid Saba yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, kita masih diberikan keselamatan, kedamaian, kenyamanan, kesejukan, ketentraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita bersyukur, membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani sehingga mendapatkan cahaya ilahi atau nur ilahi masuk ke dalam nurani kita masing-masing. Sahabat yang saya hormati dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa agama adalah sebuah jalan yang membebaskan umat dari segala belenggu ya. Jadi agama ini melonggarkan dari segala kesempitan hidup, atau dalam istilah yang kita bahas yang lalu itu kan agama adalah cahaya yang menerangi dan mengeluarkan umatnya dari kegelapan. Jadi liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Sebab yang namanya belenggu, kesempitan, kegelapan itu adalah idiom yang memiliki makna sama. Sebagaimana idiom kebebasan, kelonggaran dan cahaya memiliki nuansa yang sama. Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Hajj ya, surat ke-22 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wa ajtabakum wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj. Dan berjihadlah, berjuanglah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu suatu kesempitan. Jadi agama ini bukan suatu kesempitan. Karena apa? Milata abikum Ibrahim itu adalah milah atau level atau ajaran Ibrahim. Wa sama kumul muslimina. Dia menamai ya, istilahnya kita ini dinamai yaitu seorang yang muslim ya, min qablu dari dahulunya. Jadi sebetulnya agama itu adalah diantaranya kita tidak menjadi sempit, dan agama itu adalah memproteksi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Oleh karena itu ya, kita kalau melihat ayat tadi ya, bahwa sangat menarik sekali karena mengandung filosofi dasar dalam beragama, bahwa tidak ada kesempitan dalam beragama. Bahkan statement Allah dalam ayat itu didahului dengan kata penegas. Tidak sekali-kali ya, tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi agama ini adalah bukan untuk kesempitan, dan Allah itu tidak pernah berbohong bahwa Dia sudah menjanjikan memberikan kelapangan bagi kita dalam beragama. Jikapun kita ini memperoleh masalah, maka Allah sudah menyediakan ya, Allah sudah menyediakan diri untuk menjadi pelindung dan penolong. Bahkan masih ditegaskan lagi, Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Atau istilahnya itu ya, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, maka kalau ada seseorang yang beragama kemudian merasakan betapa berat dan sempitnya beragama ini, mestinya ada sesuatu yang salah dengan cara beragamanya. Karena sudah jelas dalam Al-Quran tidak demikian, dalam petunjuknya tidak demikian. Kalaupun suatu ketika kita merasakan kesempitan, maka dengan segera Allah akan memberikan jalan keluar lewat pertolongan dan perlindungannya.
Allah sudah berfirman dalam surah 6 ya, surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu doyikon kharajan ka'annama yasa'atu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia Allah melapangkan dadanya untuk menjalani agama Islam itu. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya karena dia mendaki kesesatan, maka insya Allah akan menjadikan dadanya itu sesak lagi sempit ya, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan ya sanksi kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ayat ini kan berkorelasi dengan surat Toha surah 20 ayat 124 itu. Wa man a'rada an dzikri ya fa inna lahu ma'isyatan dongkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari berbangkit dalam keadaan buta. Nah, oleh karena itu, beragama sebenarnya bukanlah sebuah kewajiban seseorang hamba terhadap Allah, melainkan kebutuhan ya, kebutuhan hamba itu sendiri. Bahwa kita ini membutuhkan, kita ini seorang hamba membutuhkan pada Allah ya, membutuhkan pengabdian. Kita harus berbakti mengabdi pada Allah lewat petunjuknya agar terhindar dari penderitaan hidup menuju pada kebahagiaan. Nah, agar terhindar dari kesempitan hidup menuju pada hidup yang lapang, agar terhindar dari kegelapan jiwa menuju suasana yang terang benderang, dan petunjuk itu adalah di dalam Al-Quran. Segala macam petunjuk ada di dalamnya. Tentu saja bagi yang memahaminya, yang mempelajarinya, yang mentadaburnya, yang mentilawah ya, dan selalu memohon petunjuk kepada Allah sang penguasa kehidupan. Oleh karena itu dalam surat Yusuf surat 12 ayat 112 Allah sudah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah ya, ibratul liulil albab. Sungguhnya pada kisah-kisah ya, kisah-kisah yang ada dalam Quran itu sebagai pelajaran untuk mereka yang mempelajari, bagi mereka yang ulul albab, yang mempunyai akal atau dia menggunakan pikirannya. Maka ya di ayat lain Allah juga berfirman ya, surat 16 ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bayauma naqasu fi kulli ummatin syahida alaihim min anfusihim wajina bika sahidan ala haula'i wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmatal wa busra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat, kasih sayang, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau yang muslim. Nah, ini kan jelas sekali ya, bahwa Al-Quran ini, kitab ini menerangkan segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Nah, bahwa Al-Quran adalah pengajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal. Dengan kata lain ya, orang tidak menggunakan akalnya tidak akan bisa memperoleh pelajaran dalam Al-Quran itu. Hal ini kan sangat gamblang dan dijelaskan Allah dalam berbagai ayat ya, kalau kita melihat ayat yang lain. Dan juga dikatakan dalam ayat tersebut ya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk terhadap segala sesuatu. Apapun masalah kita, petunjuk ada di dalam Al-Quran. Hanya saja bisa atau kita
tidak bisa mengambil petunjuk dari dalam Al-Quran itu. Bagi orang-orang yang menggunakan akal sambil memohon kepada Allah dengan tawaduk, insya Allah akan memperoleh petunjuk. Lantas juga Allah itu menjamin barang siapa yang memperoleh petunjuk, maka ia telah memperoleh rahmat dan karunia yang sangat besar. Yang demikian itu juga didedakan Allah dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Wa may yadhakkaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, ayat ini kan jelas sekali ya. Petunjuk serta rahmat itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman dan tidak berserah diri kepada Allah, meskipun ia sedang membaca ayat-ayatnya, tetap saja tidak memperoleh petunjuk dan tentu tidak memperoleh rahmat dan karunia. Maka dalam surat Yasin ayat 9-10 itu kan disebutkan wa ja'alna mim baini aydihim sadam wa min khalfihi sada fa aksyainahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Lantas wasawaun alaihim a'angdzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan pada mereka, mereka tidak akan beriman. Imaidin yang berbahagia, oleh karena itu memang kita harus menggunakan akal, kemudian memahami, kemudian kita jalani dan jangan sampai kita membaca Al-Quran itu tidak paham, tidak mengerti. Nanti karena peringatan dari Rasulullah dalam sebuah sejarah kan Rasulullah mengatakan bahwa yaqra'unal Qur'ana la yujawizu tarokihim yamrukuna minadini kama yamrukus syahmu minar romiyah. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang lepas dari busurnya. Nah, ini kan peringatan keras. Artinya kita memang selalu mempelajari Al-Quran itu dengan memahami. Tapi biasanya kan hanya membaca mencari pahala. Nah, ibaratnya kan kalau seperti itu kan sering saya analogikan juga, kita di Indonesia punya saudara menjadi TKI di luar negeri. Lantas saudara kita yang di luar negeri ini sakit keras oleh majikannya, diberikan yang namanya pesan lewat WA atau yang lain, tapi bahasanya bahasa Inggris. Nah, kita yang di Indonesia ini menerima itu tidak diterjemahkan, tidak dipahami, sehingga kita membaca itu senang saja, ini surat gitu aja. Nah, akhirnya setelah beberapa hari mendapat lagi berita, pesan lagi dalam bahasa Inggris, tidak kita terjemahkan, padahal isinya itu saudaranya yang ada di sana jadi TKI itu meninggal. Yang tidak paham, yang di sini tenang-tenang saja, merasa tidak ada apa-apa. Ternyata isinya seperti itu. Inilah misalnya seperti itu. Dan juga Al-Quran itu memang pendalamannya ibaratnya juga kelapa, ada serabutnya masuk ke dalam lagi, ada tempurung masuk ke dalam lagi, ada buah kelapa masuk ke dalam lagi, ada air kelapa dan masuk ke dalam lagi. Kalau kita kelapa ini bisa menjadi santan bisa menjadi minyak bisa mematangkan sesuatu yang mentah. Nah, disinilah sebenarnya tugas kita selalu, yaitu belajar, mentilawah, memahami, kemudian
kita juga tadabbur, ya, melestarikan, kemudian kita juga mengamalkan sehingga Quran ini menjadi Quran mubin, Quran yang nyata. Sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga petunjuk ini benar-benar menjadi petunjuk yang bermanfaat untuk kita. Karena hudalinas, petunjuk untuk manusia. Kita belajar menjadi huda lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan setelah kita menjadi bertakwa, karena innallaha ma'alladzina taqaw waladina hum muhsinun, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik karena kita mempelajari Al-Quran, karena rumus dalam kehidupannya adalah kita berbuat baik. Nah, semoga sahabat dan semuanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bermanfaat apa yang kita sharingkan pada saat ini. Semoga kita dibimbing oleh Allah Ta'ala selalu di dalam garis hukumnya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Yahdi lahu linurihi ma yasha, Allah memberikan cahaya, petunjuk cahaya semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah mereka-mereka yang berkehendak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga sahabat semuanya selalu bisa bersanding dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bisa mentilawah, mentadabbur, dan mempraktekkan. Semoga bermanfaat, dan ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nasru minallahi wa bakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.